Pemirsa, kita lanjutkan dialog khas Lunch Talk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan Panji Fortuna Hadi Sumarto, epidemiolog dari Unpad. Pak Panji, kita lanjutkan di segmen ini. Kali ini kita berbicara soal data epidemiologi, Pak Panji. Sejauh ini, apa update yang dapat Anda berikan terkait dengan data epidemiologi? Kalau mungkin kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain misalnya, karena kita ini sudah cukup lama mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19. Ya, Mbak. Kalau kita lihat, kita dalam keadaan yang kalau memperhalus bahasa ya, tidak terlalu baik ya. Kasus naik terus. Kalau diurutkan di negara-negara ASEAN ini kita masih nomor 1 nih. Jadi kita dalam kondisi yang sangat buruk sebenarnya. Kemudian memang ini kita tidak sendirian ya. Di banyak belahan bumi, di Eropa, di Jepang, ini juga mengalami kenaikan kasus ya. Tetapi kalau dilihat, Indonesia itu belum pernah turun sebenarnya kasusnya, naik terus, makin naik terus, dan kondisi ini sekarang sudah sangat membebani sistem kesehatan kita, Mbak. Kita bisa lihat khususnya di kota-kota besar ya, dan provinsi-provinsi yang menjadi pusat penyebaran, ini kapasitas bed, kapasitas tempat tidur rumah sakit ini mulai penuh, terisi ya, sudah mendekati 80%, ada yang lebih dari 80% terisi. Jadi kita kondisinya sangat buruk sebenarnya. Ini harus segera menarik rem darurat sebenarnya ya. Moga-moga yang masalahnya ini kita sedang apa ya namanya sekarang PPMK, PSBB ini ganti-ganti nama terus. Ini harus efektif nih kalau kita mau melihat penurunan kasus. Rem darurat yang Anda maksudkan seperti apa, Pak Panji? Apakah sejalan dengan kebijakan dari pemerintah daerah atau mungkin ada yang harus lebih ditingkatkan mungkin atau ada hal-hal baru yang mungkin harus dipertimbangkan oleh pemerintah? Ya, dari awal sebenarnya kita sudah tahu konsepnya nih Mbak, bahwa ini kan penyakit menular langsung dari orang ke orang ya. Jadi untuk mencegah penularannya itu tadi kita jaga interaksinya dibatasi, pergerakannya dibatasi. Yang selalu menjadi masalah adalah waktu kita punya kebijakan, implementasinya itu tidak selalu baik gitu. Jadi PSBB sih diumumkan begitu, tetapi kenyataannya ya seperti santai-santai saja begitu. Nah, sekarang pun nampaknya begitu ya masalahnya ya. PSBB Jawa Bali di beberapa kabupaten kota saya tidak ingat, tetapi ya kalau saya lihat saya di Bandung nih, memang jam buka tutup pertokoan itu berganti ya. Tetapi kalau keramaian sih ya orang sih ramai-ramai aja. Jalan-jalan kemana-mana, berkerumun. Tadi saya barusan Jumatan juga, ada yang membagi-bagi nasi ya, berkerumun itu ngambil nasi hari Jumat begitu kan ya. Jadi agak sulit, saya agak pesimis sebenarnya dengan efektivitas implementasi pembatasan sosial ini, Mbak. Berarti Pak Panji bisa disebut bahwa kebijakan dari pemerintah daerah di setiap daerah-daerah seperti itu tidak sejalan dengan kontribusi dari masyarakat, kontribusi aktif, Pak Panji. Iya, harus seimbang sebenarnya Mbak ya. Jadi sekarang ini memang kita agak kondisinya sudah sulit sekali karena sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun lah kita ada pandemi ini belum selesai. Kita pasti mendengar istilahnya fatigue, udah lelah nih, orang tuh udah lelah. Saya lelah, saya yakin Mbak Patricia juga capek nih, pandemi terus yang dibahas, pandemi terus. Jadi memang harus seimbang. Pemerintah harus tegas dalam implementasi, kemudian diiringi juga dengan edukasi yang baik ya, supaya masyarakat juga ingat begitu bahwa ini memang masih pandemi. Karena kita kan ingin, ya saya wajar sih kalau kita ingin beraktivitas normal ya. Sudah lama sekali nih aktivitas tidak normal. Tetapi ya itu kalau tidak ada yang mengingatkan, ya lupa karena udah kebelet nih, udah pengen beraktivitas seperti biasa. Jadi penegakan harus baik, Mbak. Pak Panji, kalau kita melihat data epidemiologinya, sebetulnya kita sudah ada di puncaknya ataukah kita masih jalan di tempat, Pak Panji? Wah, kita masih nyanyi naik-naik ke puncak gunung, Mbak. Jalan terus, naik terus karena ya itulah kita belum pernah melihat ini ada penurunan yang konsisten ya. Syaratnya kita bisa bilang bahwa kita sudah sampai puncak itu kalau kita memang melihat turun secara konsisten beberapa waktu lamanya begitu ya. Nah, seperti di banyak negara. Tetapi kenyataannya kan tidak ya. Yang kita lihat dari grafik kasus di Indonesia ya turun sedikit tapi naik lagi. Jadi kemungkinan itu bukan karena transmisinya sudah berhenti, tetapi ya karena dalam ada pelaporan ada penundaan atau memang ya
bergelombang-gelombang kecil begitu ya. Tetapi dalam tren umumnya kita belum sampai ke puncak, Mbak. Oke, Pak Panji, kalau kita melihat datanya sebetulnya kalau kita bandingkan dengan awal-awal pandemi sampai dengan sekarang, datanya sudah mencapai lebih dari 10.000 kasus. Bukankah ini adalah apa ya kita bilangnya kabar baik seperti itu, bisa disebut seperti itu karena bisa dibilang bahwa proses tracing atau 3T itu sudah benar-benar dijalankan oleh pemerintah? Ya, ini sebenarnya dua sisi mata uang ya, Mbak ya. Saya sih akan membedakan kapasitas kita dalam menemukan kasus dengan apa yang terjadi atau dengan dinamika pandeminya. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan, tetapi kita harus hati-hati menilainya. Betul Mbak, kita mengidentifikasi banyak kasus, 10.000. Artinya kapasitas kita mengidentifikasi kasus cukup tinggi. Tapi kan kenyataannya kita punya 10.000 kasus ya. Kalau pandeminya terkendali Mbak, 10 kasus, Mbak. Nah, itu terkendali tuh. Artinya kapasitas testingnya baik, tracingnya baik, tapi kita hanya menemukan 10 kasus di Indonesia. Nah, itu berhasil. Tapi kalau kita sudah testing baik, sudah melakukan tracing, kasusnya masih naik terus, ya artinya dinamika transmisinya masih menunjukkan penularan yang sustain ya, yang berkesinambungan. Ya, tidak bisa dibilang sudah terkendali, Mbak. Seperti itu menurut saya, Mbak. Kemudian Pak Panji, kita kembali lagi mungkin berbicara soal vaksin ya. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan data epidemiologinya. Namun dengan adanya proses vaksinasi yang digelar di Indonesia, kita tahu bahwa tidak semua bisa disebut welcome lah dengan vaksinasi tersebut. Karena mungkin ada pro kontra seperti itu. Ada yang mau divaksin, ada juga yang tidak mau karena berbagai macam alasan. Anda melihat ini akan berpengaruh secara signifikan mungkin di pandemi COVID-19 Indonesia, kemudian juga data epidemiologinya? Mungkin, sangat mungkin. Tentu saya tidak tahu pasti ya, sejauh apa nanti penolakan atau keraguan masyarakat seiring dengan berjalannya pandemi dan program vaksinasi ini. Tetapi sangat mungkin, Mbak, karena kalau saya tidak salah ingat ya, ada beberapa survei lah yang menunjukkan paling tidak 20% itu nggak mau gitu. Kemudian 20% itu ragu-ragu. Jadi sisanya mungkin sekitar 50% yang aku yakin gitu, saya mau divaksin. Nah, mungkin saja ini menjadi hambatan, khususnya kalau yang terjadi adalah orang-orang yang menolak ini, mereka lebih nyaring suaranya gitu ya Mbak. Nggak mau divaksin, udah itu ngajak-ngajak orang supaya nggak divaksin. Sedangkan yang mau divaksin, yang 50% ini tenang-tenang aja gitu, yang penting saya datang terus divaksin. Nah ini bisa berbahaya nih ya, karena kita kan tahu nih, zaman sekarang ya dengan media sosial, penyebaran informasi itu sangat cepat, khususnya informasi yang jelek-jelek Mbak. Hoax itu kan menyebar 6 kali lebih cepat daripada klarifikasinya begitu ya. Jadi ini berpotensi mengganggu lancarnya program vaksinasi. Nah, oleh karenanya memang kita, pemerintah, saya juga ya punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dan bukan hanya bertindak reaktif terhadap berita-berita hoax dan ajakan-ajakan negatif ya, tetapi juga preemptif nih, artinya kita harus memvaksinasi juga, mengimunisasi orang dari berita hoax itu. Jadi waktu lihat ini hoax nih, bohong nih, saya nggak percaya begitu. Ya ini yang harus kita lakukan dari sekarang nih Mbak. Saya tambahkan satu lagi, tentunya kita memerlukan dukungan dari banyak pihak. Jadi pemerintah harus mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, karena banyak sekali nanti saya yakin nih, ini bukan meramalkan ya, tetapi belajar dari sejarah, ini pasti dihubung-hubungkan dengan agama, dengan konspirasi politik begitu ya. Jadi kita harus mengajak banyak tokoh untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini baik kok, kemudian niatnya baik kok, dan tidak ada yang konspirasi-konspirasi seperti itu, tidak ada itu. Setelah divaksin atau disuntik vaksin, Pak Panji, apa sih sebenarnya dampak yang bisa terjadi kalau seseorang yang sudah disuntik vaksin kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan? Baik, kalau saya ingin bahas sedikit tentang apa yang terjadi setelah divaksin ya Mbak. Jadi vaksin yang kita pakai ini kan Sinovac yang disuntikan 2 kali berselang sekitar 2 minggu, 14 hari setidaknya ya. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu bahwa vaksin itu perlu waktu untuk memberikan kekebalan yang maksimal.
Jadi tidak terjadi seperti saat ini saya disuntik, misalnya ya sekarang ini disuntik, kemudian nanti malam saya kebal, tidak seperti itu. Bahkan kita kan perlu 2 kali disuntik ya, selang 2 minggu, itu agar sistem imunnya lebih bagus lagi terbentuk. Nah, kira-kira 2 mingguan lah setelah kita mendapat suntikan yang kedua, itu baru respon kekebalan tubuhnya baik atau maksimal ya. Nah, meskipun demikian, masih ada kemungkinan seseorang itu bisa terinfeksi atau sakit ringan COVID dan menularkan ke orang lain. Oleh sebab itu, kenapa kita tetap menyarankan bahwa walaupun orang sudah divaksin, sekarang ini, apalagi penularannya masih tinggi, walaupun orang sudah divaksin, tolong masih menggunakan protokol kesehatan. Oke, jadi jangan lupa ya bagi Anda mungkin nantinya akan disuntik vaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan pikir mungkin sudah sekali disuntik vaksin kemudian kekebalan tubuh sudah benar-benar terbentuk di dalam tubuh kita. Pak Panji, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian cara membangun kesadaran publik untuk tetap menerapkan 3M setelah disuntik vaksin seperti itu. Kalau tadi Anda sempat sebutkan 7M, sebenarnya 7M ini apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat? Iya Mbak, saya pikir yang paling mudah itu pakai masker ya, pakai masker, kemudian jaga jarak itu kan jangan kumpul-kumpul deh gitu ya, jangan kumpul-kumpul dulu terlalu dekat, apalagi kita hindari ruangan tertutup. Sebenarnya yang perlu dari kita adalah melakukan edukasi. Kemudian ya kalau bisa kita membuat lingkungan itu menjadi lebih mudah untuk supaya orang-orang lebih mudah melakukan 3M ya. Jadi ya jangan dibuka tempat-tempat keramaian, dilarang dibuka. Jadi kita bisa menghindari orang-orang berkumpul atau berkerumun, seperti itulah Mbak. Kalau terkait dengan imun tubuh, Pak Panji, apa yang harus dilakukan agar imun tubuh ini benar-benar terbentuk sebelum atau setelah divaksin? Ya, yang paling penting tentu pola hidup sehat nih. Jadi makan teratur, istirahat teratur, olahraga, aktivitas fisik yang teratur, paling tidak 30 menit per hari ya, yang medium intensitas. Jika diperlukan, tentu kita bisa lah menggunakan suplementasi. Baik, Pak Panji Fortuna, terakhir mungkin sedikit pesan atau himbauan kepada masyarakat. Pak Panji, waktu kita terbatas, silakan. Ya, pokoknya jangan lupa tetap melakukan protokol 3M, kemudian vaksin ini vaksin yang sangat aman, jadi jangan ragu-ragu untuk divaksin jika sudah waktunya nanti dapat panggilan. Baik, jangan ragu-ragu untuk divaksin, vaksin ini aman. Pak Panji Fortuna, terima kasih sudah bergabung bersama kami, tetap sehat selalu Pak Panji, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mbak Patricia. Baik pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Landstalk. Usaha jeda berikut, tetaplah di Berita 1 News Channel.